Brace Journey episode serba-serbi behel. Ya, dengan Ibu siapa? Halo dok, saya Septia. Saya kesini mau konsultasi nih dok terkait gigi saya dok. Gigi saya ini kan berantakan nih dok. Nah bagusnya gimana ya dok? Soalnya setiap saya makan itu selalu nyelip di gigi saya itu dok. Bagusnya gimana ya dok? Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya gigi kita itu berantakan, jadi satu crowding ya. Kalau crowding itu memang titik kontak antara gigi itu nggak baik ya. Jadi pada saat kita makan ya, misalnya makan daging nih keselip ya, nggak bisa lagi keluar dagingnya ya, akhirnya dia menjadi membuat kita sakit ya, jadi nggak enak rasanya. Jadi sebenarnya solusi untuk gigi berantakan adalah kita menggunakan alat ortodonti ya, jadi untuk merapikan gigi tadi ya. Salah satu alat ortodonti itu adalah kita sering sebutnya dengan behel ya. Nah, behel itu dapat merapikan gigi yang berantakan ya, tapi dia hanya alat ya, ingat hanya alat untuk mencapai tujuan dari keadaan oklusi yang ideal. Oke dok, berarti saya perawatannya dengan behel ya dok. Nah kira-kira waktu saya untuk pakai behel itu sampai gigi saya itu sempurna, itu yang dikatakan ideal itu seperti apa ya dok? Oke, ideal itu adalah sesuatu yang kita inginkan. Misalnya nih ideal, wajah ideal kayak gimana sih gitu ya. Banyak penelitian melihat bahwa wajah ideal itu adalah yang enak dilihat ya. Misalnya hidung mancung ya, dagunya cukup panjang. Pas senyum giginya full semua, enak gitu ya, ngeliat giginya rapi, itu adalah keadaan ideal ya. Jadi ideal itu bisa dilihat dari wajah dan juga dari keadaan oklusi gigitan ya, oklusi atau gigitan dari gigi atas dan gigi bawah. Jadi nah, ideal adalah kita bisa lihat satu contoh ya, saya contohin dulu ya. Coba Septia lihat ya, mana yang ideal, ini atau ini? Yang ideal menurut Septia itu sebelah kanan ya dok. Oke ya. Kita lihat ya, ada dua gambar di sini ya. Ini adalah before, ini adalah after ya. Jadi dulunya juga pasien ini pernah melakukan perawatan ortodonti dengan dokter lain ya. Ini adalah hasil sebenarnya ya, hasil perawatan. Kemudian dirawat lagi oleh saya, itu 2 tahun lamanya akan menghasilkan seperti ini ya. Jadi konsep ideal itu adalah pada saat proporsi wajah kita seimbang. Kemudian pada saat bibirnya rileks, saat nutup itu rileks ya. Ada juga orang yang susah mingkem, udah rileks nggak nutup bibirnya gitu ya, susah mingkem. Kalau bisa simetris ya, walaupun ada beberapa orang yang dagunya memang miring, itu nggak bisa kita rubah lagi ya. Apalagi yang ideal itu adalah senyumnya itu loh, enaknya dilihat ya. Coba lihat ini kosong kiri kanan ya. Jadi ideal itu apa? Yaitu pada saat senyumnya tuh lebar dan enak dilihat ya. Tidak ada rongga kosong di kiri dan kanan. Lihat ini ya, ada rongga kosong kiri dan kanan sehingga terlihat lengkung giginya terkonsentrasi di depan saja. Oke, ini kan dari wajah ya. Kita lihat dari wajah. Satu lagi soal wajah adalah kita melihat terhadap profil wajah. Profil wajah ini yang enak dilihat yang mana? Yang sebelah kanan dok. Ya, oke. Sebelah kanan. Kenapa? Dari ujung hidung ke ujung dagu ditarik garis lurus, dia akan tidak memotong bibir sama sekali. Artinya profilnya itu lurus, gitu ya. Nah, ini kita lihat profilnya cembung. Kemudian kita lihat lagi ideal itu apa sih ya? Gigi itu garis tengahnya lurus dengan wajah. Gigi bawah dan atas juga sama, lurus. Itu ideal. Apalagi ideal itu pada saat senyum ya. Senyum ini ideal ya. Kelihatan ya bibir bawahnya harmonis dengan tepi bawah dari gigi atas ya. Kalau ini kan kurang ideal ya, kayaknya lurus aja. Terus kiri kanannya kosong, lihat kan? Ada buccal koridor namanya. Jadi dia nggak ideal. Terus apalagi yang ideal pada saat gigitannya normal. Ini normal ya, jadi ini dia gigi bawahnya nggak kelihatan nih ya. Jadi artinya adalah deep bite ya. Jadi yang normal itu adalah giginya begini, overlapnya begini. Oke dok, berarti kan Septia harus pasang behel nih dok supaya giginya rapi dan juga gigitannya itu sempurna gitu, yang ideal yang terbilang tadi. Nah kira-kira macam-macam behel yang disediakan itu apa ya dok, dan apa sih dok kelebihan dan kekurangan behel yang akan Septia gunakan nanti? Oke ya, intinya behel itu hanyalah alat ya. Intinya bagaimana tadi kita pertama mendefinisikan tujuan perawatan tadi. Tadi Septia udah aku jelasin ya, kasih teori sedikit nih tentang orto ya. Seorang ortodontis dia harus bisa membuat keadaan ideal tadi. Dari pasien yang tidak ideal nih, dia bisa membuat ideal atau mendekati ke ideal. Kadang sampai dengan kasus yang sulit kita nggak bisa mencapai ideal. Idealnya di sini nih, kita cuma sampai ke sini, di sini saja. Kenapa? Karena kasusnya sangat berat. Kita nggak bisa ideal. Tapi kita sudah jelas menuju yang
satu tadi ideal, ngerti ya? Kalau seandainya nanti Septia mau pasang behel nih ya, ada dua macam sebenarnya, sistem konvensional dan sistem yang safe liget. Jadi artinya apa? Jadi saya terangin dikit ya tentang behel ya. Jadi behel itu sebenarnya adalah alat ya yang memfasilitasi kerjanya kawat di gigi. Nah ini saya contohin nih, misalnya nih gigi ya, gigi itu ditempel kawat bisa nggak? Tidak. Nggak bisa nempel kawatnya, kecuali yang kawat lepasan tuh yang sudah dipakai kan pakai plat di tengah-tengah, langit-langitnya kan yang pink itu, terus kemudian ada kawat di giginya, itu diaktifasi ya. Tapi kan nggak semua kasus nih, kayak kasus Septia udah berantakan banget gitu ya, jadi nggak bisa pakai alat yang satu saja. Kita harus tempelkan behel ini di setiap giginya Septia ya. Setelah ditempel nih kira-kira kayak gini hasilnya. Setiap behel ini dia custom ya, maksud saya itu dia spesifik untuk gigi masing-masing. Jadi gigi 1 sama, gigi 2 sama, gigi kanine sama. Jadi nggak boleh balik-balik nih masang behelnya ya. Yang atas-atas, yang bawah-bawah ya. Jadi nggak boleh dibalik-balik. Kalau seandainya behelnya kita tempel di gigi, ya nempel juga nggak sembarangan ya. Harus sejajar ini dengan sumbu gigi dan lain-lain, itu ada teorinya. Banyak saya lihat nempelnya behel ditempel aja. Bahkan lemnya luber-luber tuh nggak boleh ya. Jadi ditempel, kemudian gunanya behel apa sih? Supaya si kawat bisa bekerja di gigi tadi. Ini nggak bisa nempel nih kan? Akhirnya orang menciptakan behel ya. Macam-macam diciptakan supaya hasilnya menjadi ideal tadi yang kita jelasin tadi. Jadi pada saat behel ini sebagai fasilitator ya, ditempel ke gigi dengan posisi yang benar, baru kemudian kawatnya dimasukin. Oke ya. Terikat nggak Septia? Enggak kan? Gimana cara ngikatnya? Yaitu dengan karet biasanya ya. Zaman lama orang pakai karet ya. Kenapa pakai karet? Supaya keikat ya sekarang. Bisa kerja nggak kawatnya sama gigi? Bisa ya. Oke, sekarang itu sistem konvensional. Kenapa disebut sistem konvensional? Karena ikatannya dibantu oleh si elastik tadi, oleh karet tadi. Pada saat kita makan dan lain-lain, elastiknya bisa menjadi ketas ya, kayak misalnya karet gelang ya, habis ikat rambut, aduh ikat rambut berkali-kali, ya ampun putus karetnya. Sama ya gigi juga gitu, jadi pas putus ya kawatnya lepas dong ya. Oke, akhirnya kawat nggak bisa bekerja pada gigi secara maksimal, secara optimal. Oke ya, sekarang ada sistem baru, kawat tempel di gigi ya, kawat akan masuk ke dalam slotnya tapi dia dikunci langsung ya. Dia enak banget nih pakai seperti ini, jadi dia juga smooth ya, nggak ada friksi. Jadi pun pasien merasa nyaman. Pada awal pasang behel ditanya, kamu sakitnya berapa lama? 3 hari doang dok, kata pasiennya gitu. Jadi itu pilihannya. Jadi ada sistem konvensional dan sistem self lighting. Oke dok, karena kan Septia sehari-harinya itu bekerja sering ketemu dengan orang ya dok. Jadi Septia tuh kalau pakai behel tuh kayak risih gitu dok. Ada nggak dok solusi behel tapi yang nggak kelihatan gitu sama orang dok, tapi tetap kita perawatan gitu dok menggunakan behel? Oke, sekarang tentang pemilihan jenis behel ya. Ingat lagi, behel hanya alat ya. Kita ada 2 pilihan ya. Kalau misalnya ini bayangin ya, bayangin ini metal. Bayangin juga ini clear. Ya, kita bisa seramik atau safir ya. Sekarang safir yang lebih oke karena sulit untuk pecah ya. Jadi kalau kita misalnya pakai yang safir seperti Septia kan kerjanya mungkin ketemu dengan orang, meeting dan harus speak di mana-mana ya. Jadi bagusnya kalau menurut saya pakai yang clear. Yang clear artinya pada saat senyum dari jauh nggak kelihatan nih ya. Pas dekat, Septia pakai behel ternyata gitu aja, di jauh nggak kelihatan. Jadi kalau saya sarankan pakai yang safir ya. Yang safir itu ada yang sistem biasa konvensional, ada juga yang sistem self light. Jadi maksudnya dua-duanya ya sama-sama bagus, tapi yang satunya tidak kelihatan, satunya kelihatan. Cuman ingat-ingat nih ya, metal nih ya kita banting, pecah nggak? Tidak. Nggak pecah kan? Tapi kalau safir kita banting, pecah. Menjaga behel yang terbuat dari safir atau seram itu harus lebih benar-benar serius ya. Jadi kita nggak bisa nih makan sembarangan, tahu tuh pecah ya, gantinya lumayan ya. Jadi itu saya bilang. Jadi juga memperlambat proses perawatan tadi. Jadi kalau misalnya Septia udah komit dengan menggunakan safir atau misalnya yang clear, jadi harus benar-benar menjaganya dengan baik ya. Jangan sampai pecah, jangan sampai makan sembarangan ya. Tapi juga dalam hal friksi nih ya, misalnya kawat kan terbuat dari safir bukan? Bukan kan? Kawat dari mana? Dari stainless steel atau dari copper nitride. Dia itu akan berkontak dengan safir misalnya. Friksi tahu ya. Jadi misalnya kayak sendatan ya,
tersendat dia, itu friksi namanya. Jadi kalau dia metal dan metal enak kan, tapi kalau metal dan safir dia lebih seret biasanya. Jadi kalau misalnya orang, dok saya mau besok mau tes ABRI nih dok, mau tes apa, mau masuk polisi nih dok, ya kalau bisa jangan pakai yang safir atau yang clear ya, karena lama perawatannya ya, friksinya lebih besar. Jadi pas narik juga agak sendet. Kalau ini dia enggak, kalau sesama jenis dia enggak akan seret gitu. Terus kemudian juga kawat tebal dimasukin ke safir juga sometimes ya, kalau nggak hati-hati pecah deh safirnya, jadi nggak sekuat dari metal. Jadi tergantung dari tujuan kita dan kasusnya juga. Oke dok, Septia kan udah memutuskan nih dok untuk pasang behel menggunakan behel safir kan dok. Jadi sebelum Septia pasang behel itu apa sih dok yang harus Septia lakukan dulu dok? Udah ke admin kan kemarin? Sudah dok? Iya, admin bilangnya kemarin udah dikasih rujukan ronsen belum? Sudah. Soalnya aku udah terima nih ronsen Septia. Ya, oke, kita lihat. Jadi yang penting itu adalah pertama tadi saya bilang ya, tujuan perawatan harus dijelaskan kepada pasien, itu wajib banget ya. Jadi pasien harus tahu nih, nanti aku kayak apa ya setelah pakai behel gitu ya. Dokternya bisa nggak mencapai keadaan yang ideal itu? Tanya sama dokternya, baru bayar jasanya. Kok bu dokter mahal banget sih, bisa nggak dokter sampai kayak gitu tuh? Dokter harus nanyain juga apa sih keluhan utama Septia gitu. Misalnya Septia malu dok, setiap senyum malu, gitu ya, nggak bisa kayak gitu ya. Kalau saya juga jarang giginya, tapi saya pede aja tuh senyum gitu ya. Jadi artinya adalah pertama keinginan pasien apa ya, kemudian kita harus ronsen. Kemarin udah dirujuk ya sama adminnya untuk ronsen. Oke ya, ini namanya cefalometri lateral ya, wajib di ronsen. Ini sebenarnya ya ronsen orto. Orang kadang-kadang ke saya tiba-tiba datang, dok mau konsul orto, bawa cuma panoramik. Lah apa yang mau saya analisis dari sini ya? Panoramik gunanya hanya untuk melihat keadaan tulangnya, apakah tulangnya normal ya, apakah ada osteoporosis dan lain-lain. Kemudian apakah ada gigi impaksi, apakah misalnya ada tumor, ada kista, ada abses, di mana harus dirawat dulu oleh spesialis bedah mulut misalnya ya, baru nanti dipasangkan alat orto atau behel misalnya gitu. Jadi ini gunanya untuk melihat. Terus apalagi gunanya untuk menghitung jumlah gigi, berapa sih giginya, lengkap nggak? Ada yang hilang nggak? Matchingin susah nih misalnya, incisifnya hilang satu, aduh susah matchinginnya gitu ya. Jadi apalagi misal impaksi dok, ada gigi yang nggak tumbuh nih misalnya, itu juga gunanya ini. Jadi gunanya panoramik adalah untuk melihat kelainan-kelainan tadi. Nah ini adalah ronsen untuk orto sebenarnya ya. Untuk apa itu? Untuk melihat keadaan rahang bawah, ini rahang bawah, melihat keadaan rahang atas ya, melihat gigi sudutnya dengan rahang bawah berapa, sudut gigi dengan rahang atas berapa, normal nggak? Kalau nggak normal misalnya nih maju, misalnya lancip banget ya sudutnya ini nih, kalau Septia sih masih tumpul, artinya tidak terlalu maju gitu ya. Jadi kalau misalnya orang yang sudutnya lancip nih, lancip segini nih, lancip kurang dari 90 derajat ya, lancip normalnya kan 135, jadi ini harus kita mundurkan, ada ruangan, dibutuhkan ruangan, misalnya tumpul dia kan. Jadi pada saat gigi bergerak, bibir juga bergerak. Makanya tadi gambar yang saya lihatin pertama tuh, yang ideal tuh jadi cantik ya. Kenapa? Profilnya berubah dari cembung menjadi lurus. Kita harus mengidentifikasinya. Oke? Makasih ya dok atas penjelasannya. Sedikit banyaknya Septia juga tahu nih ya beberapa ilmu tentang orto. Berarti Septia udah boleh pasang behelnya kan dok? Oke, jadi sebelum pasang nanti aku harus foto dulu ya wajah Septia dari sisi depan, sisi samping ya, pada saat diam, pada saat senyum. Jadi nanti kemudian juga difoto juga dalam keadaan giginya ya, gigitannya seperti apa. Itu buat seperti apa record saya di awal ya. Saya cetak, saya foto tadi, kemudian baru kita lakukan pemasangan ortonya. Biasa saya atas dulu misalnya atau bawah dulu supaya apa? Pasien adaptasi. Demikian.